Ilmu ukur tanah merupakan sebuah cabang keilmuan geodesi yang hanya khusus mempelajari bagian kecil permukaan bumi dengan melakukan proses surveying atau pengukuran. Hasil akhir dari ilmu ini adalah berupa sebuah peta. Pengukuran dilakukan terhadap berbagai detail alam dan detail buatan manusia dan meliputi posisi vertikal atau liat serta posisi horizontal atau XY. Sebelum saya memasuki ke penjelasan praktik ilmu pengenalan alat ilmu ukur tanah, di sini saya akan menjelaskan sejarah ilmu ukur tanah. Sejarah ilmu ukur tanah merupakan sejarah yang dilakukan pada era Mesir kuno, yaitu kurang lebih 140 Masehi. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk kepentingan perpajakan atau pemetaan kadaster. Setelah PD1 dan PD2, ilmu ukur ini berkembang jauh karena dipengaruhi oleh perkembangan informasi dan teknologi yang ada. Berbagai peralatan konvensional tidak lagi digunakan dan diganti dengan peralatan elektronik serta berbagai sistem otomatis. Di sini terdapat berbagai jenis ilmu ukur tanah berdasarkan elemen alam, di mana yang pertama ada land surveying atau pengukuran daratan, yang kedua ada hydrographic surveying atau pengukuran perairan, yang ketiga ada astronomical surveying atau pengukuran astronomi. Berikutnya untuk jenis ilmu ukur tanah berdasarkan tujuan. Yang pertama ada engineering surveying, yang kedua ada military surveying, yang ketiga ada mining surveying, yang keempat ada geological surveying, yang kelima ada archaeological surveying. Setelah mengetahui pengertian dari ilmu ukur tanah dan juga jenis ilmu ukur tanah, selanjutnya kami akan masuk ke sesi pembahasan penugasan ilmu ukur tanah, yaitu pengenalan alat. Yang terdapat 3 alat, yaitu water pass, total station, theodolite, dan berikut ini video penjelasannya. Automatic level water pass merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Adapun proses pengukuran dengan water pass pada dunia konstruksi biasa menggunakan istilah seperti leveling atau water passing. Selanjutnya bagian-bagian dari alat water pass yaitu ada 1 cermin nivo untuk memantulkan bayangan nivo, kedua nivo untuk mengetahui kedaratan alat, ketiga visir bidikan untuk mengarahkan arah bidikan, keempat teropong skrup fokus benang untuk memfokuskan benang bidikan, kelima lensa bidik untuk melihat bidikan, keenam skrup penggerak horizontal untuk menggerakkan secara halus arah bidikan horizontal teropong, ketujuh skrup leveling untuk melevelkan mendaratkan alat, kedelapan plat dasar untuk landasan alat ke tripod, ke-9 bodi teropong untuk badan teropong, ke-10 skrup fokus objek untuk memfokuskan objek bidikan, ke-11 rumah lensa depan untuk tempat lensa depan, 12 skala gerakan sudut horizontal untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal, ke-13 nomor seri alat untuk nomor seri untuk identifikasi alat, yang ke-14 ada tripod atau penyangga dari water pass sendiri, yang ke-15 ada bak ukur untuk tembakan pengukuran. Berikut ini penjelasan alat water pass di lapangan. Untuk barang ini dibanderol dengan harga berapa, Git? Ya, oke. Fungsinya apa, Bang Sigit? Sebelum kita menggunakan alat ini, kita harus menyentuh dulu gelembung di sini, di lingkaran ini nivo. Itu harus ditaruh di tengah-tengahnya. Ini namanya alat water pass, terus ini namanya tripod. Nah, untuk alat water pass alatnya cuma itu doang. Terus ada ini Salah. bak ukur untuk Tambu. pengukuran water pass atau bisa disebut tambu ukur. Coba dijelasin, Bang Sigit. Sudah. Ukuran ketinggian dari bawah sampai batas ini adalah 1 meter. Lalu setiap balok ini adalah 1 cm. Kalau di tengah berarti setengah senti. Kalau pengukuran kalau di sini 1,0. Lalu jika di sini 1,1. Lalu di setengahnya 1,0115. Kalau 11 1,1. Begitu seterusnya. Langkah-langkah dalam menggunakan water pass yaitu yang pertama, siapkan alat-alat yang diperlukan seperti alat ukur water pass, bak ukur, dan tripod. Yang kedua, letakkan water pass di atas tripod. Yang ketiga, pastikan posisi garis mendatar diafram yang terdapat pada water pass sejajar dengan sumbu I. Yang keempat, aturlah skrup A, B, dan C supaya gelembung nivo berada di tengah.
Yang kelima, taruhlah bak ukur di suatu tempat yang ingin kita ukur elevasinya. Yang keenam, arahkan water pass ke arah objek. Yang ketujuh, aturlah tombol fokus atau mikrometer agar objek yang dibidik terlihat jelas. Dan yang ke-8 yaitu kita lakukan pengukuran dengan benar setelah semuanya terpasang dengan baik. Maka dari hal tersebut, kita bisa mendapatkan suatu pengukuran beda tinggi level menggunakan water puff dan juga jarak yang sudah kita tentukan. Setelah kami menjelaskan mengenai alat ukur water pass, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat ukur total station atau disingkat dengan TS. Berikut ini penjelasan alat ukur total station pada ilmu ukur tanah. Total station atau TS merupakan alat ukur jarak dan sudut horizontal dan vertikal secara otomatis. TS ini dilengkapi dengan chip memori sehingga data pengukuran sudut dan jarak dapat disimpan untuk kemudian di-download dan diolah. Total station merupakan semacam teodolit yang terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik atau biasa disebut dengan electronic distance meter atau EDM untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Total station ini juga sudah dilengkapi dengan prosesor sehingga bisa menghitung jarak datar atau HC, jarak vertikal VD, jarak miring SD, koordinat, dan beda tinggi secara langsung tanpa perlu dihitung manual dengan alat bantu hitung lagi. Bagian-bagian dari total station yaitu 1. Pegangan skrup pengaman pegangan, 2. Garis acuan tinggi instrumen, 3. Penutup baterai, 4. Panel pengoperasian, 5. Pengunci instrumen dengan plat bawah, 6. Pengunci instrumen dengan plat bawah, 7. Plat dasar, 8. Pengatur skrup kaki, 9. Skrup pengatur nifo, 10. Nifo, 11. Layar, 12. Lensa yang menghadap objek, 13 slot tancap kompas, 14 pendeteksi cahaya atau wireless, 15 pengatur fokus untuk centering, 16 penutup lensa pengatur, 17 lensa pengatur centering yang menghadap mata, 18 pengunci sudut horizontal, 19 skrup penggeser halus horizontal, 20 penyambung konektor data input atau output, 21 konektor tenaga dari luar, 22 ketinggian plat, 23 skrup pengatur ketinggian plat, 24 pengunci sudut vertikal, 25 skrup penggerak halus vertikal, 26 lensa ETS yang menghadap mata, 27 skrup pengatur fokus, 28 visir pembidik, 29 acuan titik tengah ETS. Berikut ini penjelasan alat total station di lapangan. Kita perkenalkan yang namanya alatnya total station. Nah, untuk di sini yang di atas namanya total station, yang di bawah namanya tripod. Nah, untuk masanya sendiri pertamanya itu kita menentukan patokannya terlebih dahulu. Nah, patokannya itu di sini. Habis itu kita buka tripod. Sebenarnya tripodnya nggak berdiri langsung di sini. Nah, pertama kita buka nih tripod. Pastikan ininya datar. Nah, habis itu kita kendorin nih. Ada yang ini. Habis itu kita dorong. Nah, habis itu kita sejajarin ini namanya ini. Sejajarin sama patokannya di sini. Itu juga apa namanya? Alat. Station. Mana? Ini. Novo. Ini pertama gelembungnya ini nggak di dalam, jadi kita harus membuat gelembungnya itu masuk ke dalam. Caranya pertama dengan menyesuaikan dari Kaki-kaki tripodnya. Setelah dia setengah masuk ke dalam gelembung, kita bisa memasukkannya lagi ke dalam pakai si skrup ABC. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah di TS sendiri ada dua lensa. Pertama ada lensa okuler dan lensa objek. Terus kita bisa sesuaikan koordinat dan sudut menggunakan display yang telah canggih ini. Koordinat itu dapat dari aplikasi, suatu aplikasi. Namanya mobile topografi yang bisa tinggal dimasukin ke displaynya. untuk mengukur ini titik merah ini, titik hitam ini. sipil. Setelah itu kita membidiknya dari sini ke Prisma. Kita membidik ke prisma. Ini prisma. Yang prismanya di dalam. pokoknya prisma lah kan.
Pada gambar video yang tersaji, itu merupakan prisma untuk pengukuran pada total station. Setelah menjelaskan alat ukur total station, selanjutnya ini akan kami jelaskan mengenai alat ukur theodolit. Theodolit merupakan alat yang canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Pada dasarnya, alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk membulat piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal. Survei dengan menggunakan theodolit dilakukan bila situs yang akan dipetakan luas dan cukup sulit untuk diukur, dan terutama bila situs tersebut memiliki relief atau perbedaan ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat ini, keseluruhan kenampakan akan gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien. Bidikan kasarnya, kemudian ada lensa bidikan ke batok, kemudian ada pengatur fokusnya, pengatur benangnya, pegangan theodolitnya, kemudian baterainya. Baterai biasa A2. Oke. Ada lensa okuler sama lensa objektif. Lagi ada lens. Nah, tinggal diklik aja. Bedanya theodolit sama total station, data yang ada di tampilan displaynya, itu harus kita catat. Sedangkan untuk TS nggak perlu kan, soalnya udah ke record kan. Ini harus kita catat, soalnya nggak bisa nge-record datanya ini. Dan juga data yang diperoleh dari theodolit ini yang ada cuma sudut doang, dan bacaan benang atas, tengah, bawah. Kalian udah paham baca benang? Bener kan? Iya benar. Kemudian untuk cara bacanya, kan di theodolit ini ada benang. Kalau kita bidik ada benang, ada garis gitu loh. Ada benang atas, tengah, sama bawah. Kalau misalnya benang atasnya di sini, berarti nilainya 14,0 desi. Tapi kita pakai satuan internasional aja, meter ya. Berarti 1,40. Kalau misalnya dia di sini, di garis sini, dia 1,41. 1 desi. 1,41. Sedangkan kalau misalnya benangnya di tengah, 1,405. Nah, nanti ada kasus itu si benangnya nggak di tengah, tapi agak bawah dikit. Kira-kira. Nah itu kira-kira. Entah itu 432. 1. Tapi kalau misalnya dia agak ke bawah dikit, dekat sama yang di tengah-tengah, ambil aja 1,44. 1,404. Sedangkan di bawahnya dikit lagi, ambil aja 1,403. Tapi kalau 1,401 ya secara naik sini lah. Ya itulah. Dan mohon maaf ada miss ya. Kan ini backside ya. Kan backside foresight. Ya. Backside itu horizontalnya harus 0. Caranya di reset. Pasti harus 0 mas. Iya, backside harus 0, wajib 0. Kenapa mas? Kenapa? Ya biar tahu sudutnya berapa. Oh iya. Sudut antara si backside dengan si Dengan yang lainnya. Oh. Sudut beta. Jadi hadirnya 0 ya Pak? ya beta sih dia. Simbolnya beta. Pada dasarnya, cara kerja theodolit tidak berbeda jauh dengan cara kerja perlengkapan teleskop. Theodolit mencakup sebuah teleskop yang dipasang pada piringan bulat, sehingga pengguna bisa memutar alat ini mengelilingi sumbu vertikalnya. Itulah beberapa penjelasan alat ukur yang digunakan dalam pengukuran, terutama untuk water pass, theodolit, dan total station.